Selamat datang di Suara Kehidupan, tempat di mana setiap luka menemukan maknanya dan setiap kebenaran menemukan jalannya. Hari ini, kami akan membawakan sebuah kisah nyata yang menyayat hati tentang pengkhianatan di dalam rumah sendiri. Tentang seorang ayah yang harus memilih antara harga diri atau keselamatan cucu tercinta di saat anak kandungnya sendiri berpaling darinya. Mari kita ambil pelajaran dari kisah sajadah terakhir sang ayah yang terbuang. Selamat datang di Suara Kehidupan, tempat di mana setiap luka menemukan maknanya dan setiap kebenaran menemukan jalannya. Hari ini, kami akan membawakan sebuah kisah nyata yang menyayat hati tentang pengkhianatan di dalam rumah sendiri. Tentang seorang ayah yang harus memilih antara harga diri atau keselamatan cucu tercinta di saat anak kandungnya sendiri berpaling darinya. Mari kita ambil pelajaran dari kisah sajadah terakhir sang ayah yang terbuang. Sebelum lanjut, tulis di kolom komentar dari kota mana Anda menyimak cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe untuk channel Kehidupan. Di rumah ini, di setiap sudutnya, masih tercium aroma kenangan tentang mendiang istriku dan Dewi, menantuku yang telah berpulang 2 tahun lalu. "Ayah, kenapa melamun? Kopinya sudah dingin." Suara Aditya membuyarkan lamunanku. Aku hanya tersenyum tipis. Sebuah senyum yang kupaksakan agar kerutan di wajahku tidak menceritakan terlalu banyak kesedihan. Aku menatap putra sulungku itu. Dia tampak gagah dengan kemeja yang disetrika rapi, namun matanya. Mata itu telah dibutakan oleh kilau yang semu. Sejak Siska hadir, Aditya seolah lupa bahwa rumah ini pernah memiliki nyawa yang berbeda. Siska adalah wanita yang cantik, bicaranya selembut sutra, dan sikapnya sesantun putri bangsawan. Namun entah mengapa, setiap kali dia melangkah masuk, aku merasa oksigen di ruangan ini mendadak tipis. Aku menoleh ke arah sudut ruangan. Di sana, Arhan, cucu kesayanganku yang baru berusia 6 tahun, sedang memeluk lututnya. Jemari kecilnya gemetar saat memainkan mobil-mobilan kayu yang sudah kusam. Sejak ibunya tiada, Arhan adalah duniaku. Dia adalah sisa napas yang membuatku tetap ingin bangun di pagi hari. Namun, belakangan ini, cahaya di matanya meredup. Ia lebih banyak diam, seolah ada rahasia besar yang ingin ia tumpahkan. Namun, lidahnya terbelenggu oleh rasa takut yang luar biasa. "Arhan, kemari nak, peluk kakek," panggilku lirih. Ia berlari kecil, lalu menyuruhkan kepalanya di pangkuanku. Aku bisa merasakan napasnya yang tidak beraturan. Aku membelai rambutnya, merasakan setiap helai yang halus itu sebagai amanah yang harus kujaga hingga nyawaku ditarik kembali ke langit. Aku berpura-pura menjadi kakek yang pikun, yang sering lupa meletakkan kacamata, yang bicaranya sering melantur tak karuan. Mengapa? Karena hanya dengan menjadi tiada di mata mereka, aku bisa melihat segalanya. Aku melihat bagaimana Siska menatap Arhan saat Aditya tidak melihat, sebuah tatapan yang dingin, setajam sembilu yang siap mengiris nadi. Aku mendengar bisikan-bisikan halus yang merendahkan harga diri cucuku di balik pintu kamar yang tertutup rapat. Mereka pikir aku sudah lemah. Mereka pikir ingatanku sudah luntur ditelan usia. Mereka salah. Aku adalah penjaga pintu yang paling setia, yang sedang mengasah instingku di tengah kesunyian rumah ini. Malam mulai turun, menyelimuti rumah tua kami dengan kegelapan yang pekat. Aku memandang foto Dewi di dinding, berbisik dalam hati yang paling dalam. "Tenanglah di sana, nak. Selama jantung ini masih berdenyut,
takkan kubiarkan tangan-tangan kotor menyentuh permata hatimu. Namun, jauh di lubuk hatiku, sebuah firasat buruk mulai merayap, seperti kabut pagi yang dingin. Ada sesuatu yang besar yang sedang dipersiapkan di balik pesta pernikahan yang akan digelar minggu depan. Sebuah pesta yang mereka sebut sebagai awal kebahagiaan. Namun bagiku, terasa seperti lonceng kematian bagi ketenangan Arhan. Aku menutup mata, membiarkan sebulir air mata jatuh tanpa suara, membasahi kain sarungku yang usang. Isyarat dari jemari kecil Arhan yang meremas kuat bajuku malam ini adalah sebuah pertanda bahwa badai besar akan segera datang menerjang rumah kami. Badai besar itu memang benar-benar datang, bukan dalam bentuk guntur yang menggelegar, melainkan dalam wujud senyum paling manis yang pernah kulihat dari seorang wanita bernama Siska. Kalimat terakhir dari doa malamku seolah menjadi nubuatan yang nyata ketika keesokan paginya, rumah ini berubah menjadi panggung sandiwara yang sempurna. Siska datang membawa kotak-kotak hantaran mewah, dibalut kain satin yang berkilau, seolah ingin menutupi bau busuk yang tercium oleh nuraniku. "Ayah, lihatlah Siska, dia membawa kue kesukaan ayah." Suara Aditya terdengar begitu bangga, begitu penuh pemujaan. Aku menatap Siska yang sedang bersimpuh di dekat kakiku. Gerakannya begitu luwes. Tangannya yang halus menyentuh jemariku yang kasar dengan penuh rasa hormat. Siapapun yang melihatnya akan berkata bahwa dia adalah malaikat tak bersayap yang dikirim Tuhan untuk mengobati luka di keluarga kami. Ia memanggilku Ayar dengan nada yang begitu lembut. Namun di telingaku, suara itu terdengar seperti gesekan pisau di atas piring pualam, dingin dan menyayat. "Dimakan ya. Siska buatkan khusus dengan gula yang sedikit, supaya aman untuk kesehatan ayah," ucapnya sambil menyodorkan sepotong kue. Aku mengangguk pelan, memerankan peranku sebagai lelaki tua yang mulai kehilangan taringnya. Aku mengunyah kue itu dengan hambar. Mataku justru terfokus pada Arhan yang berdiri di ambang pintu ruang tamu. Anak itu tidak berani masuk. Ia meremas pinggiran pintunya hingga buku-buku jarinya memutih. Siska menoleh ke arah Arhan, dan sedetik kemudian, topeng kesantunan itu terpasang semakin erat. "Arhan sayang, sini nak." "Ibu punya hadiah untukmu." Siska merentangkan tangannya. Alih-alih mendekat, Arhan justru mundur selangkah. Ketakutan itu nyata. Ia tidak butuh kata-kata untuk menjelaskan bahwa wanita di hadapanku ini telah melakukan sesuatu yang menghancurkan kepercayaan dirinya. Namun, Aditya justru mendesah kecewa. "Arhan, jangan tidak sopan. Calon ibumu sudah baik sekali padamu." Hatiku perih mendengar teguran itu. "Aditya, anakku, kau telah memberikan kunci hatimu kepada orang asing, sementara kau membiarkan darah dagingmu sendiri menggigil di depan pintu." Aku ingin berteriak, ingin memperingatkannya. Namun aku tahu, aku harus bersabar. Di rumah ini, Siska mulai menanam akarnya. Ia mulai menata ulang letak perabotan, membuang vas bunga kesayangan mendiang istriku, dan perlahan-lahan mengganti foto-foto Dewi dengan lukisan-lukisan modern yang tak bernyawa. Suatu sore, aku melihat Siska sedang berbicara berdua dengan Arhan di taman belakang. Aku bersembunyi di balik tirai jendela yang sedikit terbuka. Dari jauh, ia tampak seperti ibu yang sedang membujuk anaknya. Namun, saat kulihat lebih dekat melalui celah sempit, kulihat jemari Siska mencengkeram lengan kecil Arhan dengan begitu kuat hingga anak itu meringis tanpa suara. Wajah Siska tidak lagi lembut, matanya nanar, membisikkan sesuatu yang membuat Arhan tertunduk lesu dengan bahu yang bergetar. Saat Siska menyadari kehadiranku di balik jendela, dalam sekejap matanya kembali teduh. Ia melambaikan tangan padaku dengan ramah, seolah baru saja memberikan pelukan hangat pada cucuku. Aktingnya begitu luar biasa, hingga aku merasa ngeri. Ia adalah pemain watak yang ulung di bawah atap rumahku sendiri. Malamnya, saat seisi rumah sudah terlelap,
Aku menghampiri Arhan yang tertidur dengan bekas air mata yang mengering di pipinya. Aku membelai jemarinya, dan saat itulah aku menyadari sesuatu yang membuat darahku berdesir. Arhan mengigau, menyebut nama ibunya berkali-kali, seolah sedang memohon perlindungan dari sosok yang kini mulai menguasai rumah ini. Isyarat dari jemari kecil Arhan yang meremas kuat bajuku malam itu memang benar sebuah pertanda. Dan kini, aku mulai melihat bayangan gelap yang bersembunyi di balik senyum sempurna Siska. Bayangan gelap yang bersembunyi di balik senyum sempurna Siska, kini bukan lagi sekadar prasangka, melainkan kabut yang kian pekat dan mulai menyesakkan dada setiap penghuni rumah ini, kecuali Aditya. Anak sulungku itu benar-benar telah kehilangan akal sehatnya. Ia hanya melihat apa yang ingin ia lihat, sementara aku dipaksa menyaksikan apa yang tidak ingin dilihat oleh siapapun. Pagi itu, suasana rumah terasa begitu asing. Aroma masakan Siska memenuhi dapur, harum yang seharusnya mengundang selera, namun bagiku terasa seperti umpan yang dipasang di dalam perangkap. Aku duduk di meja makan, sengaja memasang wajah kosong, membiarkan sendokku mengetuk-netuk piring porselen dengan irama yang tak beraturan. Sebuah sandiwara kepikunan yang terus kulakonkan dengan setia. "Arhan, habiskan susunya sayang. Ibu sudah buatkan dengan penuh cinta." Suara Siska mengalun merdu, namun aku melihat bagaimana matanya menatap tajam ke arah gelas di depan Arhan. Arhan hanya menunduk. Ia tak menyentuh gelas itu sedikit pun. Jemari kecilnya terus memilin ujung taplak meja, sebuah isyarat kecemasan yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang benar-benar mencintainya. Aditya yang duduk di samping Siska hanya mengelus rambut calon istrinya itu sembari sesekali memuji betapa beruntungnya dia memiliki pendamping sesabar Siska. "Yah, kalau ayah dan Arhan butuh apapun, katakan saja pada Siska. Dia yang akan mengurus rumah ini sepenuhnya setelah pernikahan minggu depan," ucap Aditya dengan nada penuh binar. Aku hanya bergumam tidak jelas, pura-pura sibuk dengan remah roti di depanku. Begitu mereka berdua beranjak ke ruang depan untuk menyapa tamu yang datang, aku segera mendekat ke arah Arhan. Aku berjongkok di sampingnya, meraih tangan kecilnya yang dingin. Saat itulah, aku melihat keajaiban kecil, sekaligus luka besar. Arhan tidak bicara, tapi ia menarik tanganku menuju kamarnya dengan terburu-buru, seolah-olah waktu adalah musuh yang sedang mengejar kami. Di dalam kamar, Arhan meraih sebuah buku gambar yang tersembunyi di bawah bantalnya. Ia membukanya perlahan. Jarinya menunjuk pada sebuah coretan krayon hitam yang pekat. Di sana, ia menggambar sosok wanita cantik bergaun putih, namun wajahnya penuh dengan duri-duri tajam dan mata yang merah. Di samping sosok itu, ada gambar seorang anak kecil yang terkurung dalam kotak gelap yang sempit. Dia bilang aku akan dikirim jauh jika aku tidak patuh, Kek. Bisik Arhan. Suaranya hampir tak terdengar. Pecah oleh ketakutan yang teramat dalam. Hatiku seolah dihantam palu godam. Isyarat dari jemari kecilnya yang gemetar menunjuk gambar itu, membuatku sadar bahwa Siska telah menebar ancaman psikologis yang sangat kejam. Ia bukan hanya ingin menguasai rumah ini. Ia ingin menghapus eksistensi Arhan dari hidup Aditya. Siska ingin Arhan merasa menjadi beban, menjadi gangguan, dan akhirnya menjadi sampah yang harus dibuang. Aku memeluk Arhan erat-erat, mencium puncak kepalanya sambil membisikkan doa-doa penguat. "Jangan takut jagoan. Kakek di sini. Kakek akan selalu di sini." Namun pengkhianatan ini ternyata jauh lebih dalam dari yang kubayangkan. Saat aku hendak keluar kamar, aku tak sengaja melihat Siska sedang berdiri di lorong, memperhatikanku dengan tatapan yang sulit diartikan. Ia tidak tahu bahwa aku tahu, tapi ia mulai curiga bahwa kakek tua yang pikun ini masih memiliki sedikit sisa ketajaman. Ia melempar senyum dinginnya lagi, sebuah senyum yang kini terasa seperti sebuah tantangan terbuka. Isyarat dari jemari kecil Arhan yang meremas kuat bajuku malam itu memang benar sebuah pertanda, dan kini lonceng perang sudah mulai berbunyi di balik keheningan dinding rumah tua ini. Namun dentangnya bukan berasal dari besi yang beradu, melainkan dari gemerincing perhiasan dan tawa palsu yang memenuhi ruang tamu setiap sore. Persiapan pernikahan itu kini telah mencapai puncaknya.
Rumah yang dahulu adalah tempatku berteduh dari badai dunia, kini berubah menjadi pasar malam yang bising, di mana setiap sudutnya dipenuhi oleh kain-kain brokat, janur kuning yang mulai dirangkai, dan tumpukan undangan mewah yang aromanya sangat menyengat. Aroma ambisi yang dipoles dengan wangi melati. Aditya tampak begitu sibuk, terbang ke sana kemari bagai burung yang kehilangan arah, hanya demi memuaskan setiap keinginan Siska yang tak ada habisnya. Ayah, tolong mengerti ya, Siska ingin pernikahan ini sempurna. Ini sekali seumur hidup baginya, ujar Aditya suatu pagi sambil membetulkan letak cincin pertunangannya yang berkilau. Cincin itu, di mataku, ia tampak seperti jerat yang perlahan-lahan mencekik leher putraku sendiri. Aku hanya duduk di kursi goyangku, menatap kosong ke arah taman, sementara para pekerja mulai memasang tenda-tenda besar yang menutupi tanaman bunga mawar peninggalan mendiang istriku. Mereka mencabutnya tanpa ampun, menggantinya dengan dekorasi plastik yang tampak mahal namun mati rasa. Sama seperti hati Siska, semua yang dia sentuh kehilangan jiwanya. Ya, Siska bilang setelah menikah nanti, mungkin ayah lebih nyaman kalau tinggal di pavilion belakang. Di sana lebih tenang, tidak terganggu suara Arhan yang sering rewel, kata Aditya lagi. Kali ini dengan nada yang sedikit ragu. Seolah nuraninya masih mencoba melawan, namun kalah oleh dominasi wanitanya. Pavilion belakang, aku tahu itu adalah cara halus untuk mengusirku. Mereka ingin membuangku ke sudut gelap, agar aku tidak bisa lagi mengawasi bagaimana mereka memperlakukan Arhan. Aku merasakan denyut di pelipisku mengencang. Inilah pemicu yang sebenarnya, ketika mereka mulai mencoba memisahkan aku dari cucuku, pelindung dari yang dilindungi. Siang itu, Siska datang ke kamarku. Ia tidak mengetuk. Ia masuk dengan langkah angkuh, memandang rendah perabotan tuaku yang menurutnya hanya sampah penghuni debu. Ia berdiri di hadapanku, melipat tangan di dada, tanpa ada lagi sisa-sisa kesopanan yang biasa ia tunjukkan di depan Aditya. Pak Broto, sebaiknya Anda mulai berkemas. Saya tidak suka bau minyak kayu putih dan kamar yang pengap ini berada di dekat kamar utama kami kelak, ucapnya dingin. Suaranya datar, tanpa emosi, seperti suara hakim yang membacakan vonis mati. Dan soal Arhan, saya sudah menemukan sekolah asrama yang bagus untuknya. Dia butuh disiplin, bukan dimanjakan oleh kakek yang sudah pikun. Aku hanya bisa menatapnya dalam diam, menggenggam erat sandaran kursi kayuku hingga kuku-kukuku memutih. Amarahku mendidih di balik dada yang ringkih ini. Namun aku tahu, satu gerakan gegabah dariku akan membuat Aditya semakin menjauh. Aku harus tetap menjadi kakek tua yang tak berdaya, sampai waktu yang tepat tiba. Siska berlalu pergi sambil tertawa kecil, meninggalkan aroma parfumnya yang menusuk hidung. Aku menoleh ke arah jendela, melihat Arhan yang duduk sendirian di bawah pohon mangga yang tersisa, menatap tenda-tenda pernikahan itu dengan pandangan kosong. Hatiku hancur berkeping-keping. Bayangan gelap itu kini bukan lagi sekadar ancaman. Ia telah menjelma menjadi cincin yang menjerat leher keluarga kami. Dan aku tahu, aku tidak bisa lagi hanya diam menonton kehancuran ini bermula dari sebuah bayangan di balik pintu. Bayangan di balik pintu itu kini menjadi satu-satunya saksi bisu atas rencana keji yang sedang ditenun dengan benang-benang dusta. Aku berdiri mematung di lorong gelap yang menghubungkan ruang tengah dengan dapur, menahan napas, seolah-olah udara pun bisa mengkhianati keberadaanku. Di balik pintu kayu ek yang sedikit terbuka itu, aku mendengar suara Siska yang biasanya semerdu kicau burung di pagi hari, kini berubah menjadi desis ular yang penuh racun. Tenang saja, Ibu. Setelah pesta besar ini selesai dan semua berkas ditandatangani, anak itu tidak akan menjadi beban kita lagi. Suara Siska terdengar sangat jelas, dingin, dan penuh perhitungan. Tapi bagaimana dengan ayah mertuamu yang tua itu? Dia masih sering mengawasi seperti elang. Sahut sebuah suara lain yang kukenali sebagai suara ibunya. Besanku yang selalu datang dengan pakaian bermerek, namun memiliki tatapan mata yang lapar akan harta. Siska tertawa kecil. Tawa yang membuat bulu kuduku berdiri. Kakek tua itu, dia sudah hampir habis. Sedikit lagi dia akan lupa namanya sendiri. Aku akan memastikan dia cukup nyaman di pavilion belakang, sampai dia tidak tahu lagi apa yang terjadi di rumah utama. Fokus kita adalah memastikan Aditya menyerahkan sertifikat tanah ini sebagai mahar tambahan. Aku memejamkan mata erat-erat.
Jantungku berdegup kencang, menghantam dinding dadaku yang kurus. Mereka bukan sekadar ingin menyingkirkan Arhan, mereka ingin menjarah seluruh sejarah yang dibangun oleh mendiang istriku dengan keringat dan air mata. Tanah ini, rumah ini, adalah warisan untuk Arhan, bukan untuk pemuas nafsu serakah wanita yang tak punya hati. Ingat Siska, ibunya melanjutkan. Anak itu memiliki alergi yang sangat parah. Jangan sampai ada kesalahan sebelum semua aset berpindah tangan. Kita butuh dia pergi tanpa menarik perhatian polisi. Aku tahu, Bu. Aku sudah mengatur semuanya dengan pelayan catering. Sedikit kecelakaan kecil di tengah pesta yang ramai tidak akan mengundang curiga. Semua orang akan mengira itu adalah kelalaian pelayan. Bisik Siska dengan nada yang begitu santai, seolah ia sedang membicarakan resep masakan, bukan tentang nyawa seorang bocah yatim yang tak berdosa. Lemas sudah seluruh persendianku. Kakiku gemetar hebat. Ternyata, kebencian Siska pada Arhan bukan sekadar rasa tidak suka, melainkan sebuah rencana penghilangan nyawa yang terstruktur. Mereka ingin mencabut nyawa cucuku di hari yang seharusnya menjadi hari paling bahagia bagi ayahnya. Aku mundur perlahan, menyeret langkahku kembali ke kamar dalam kegelapan. Air mata yang kupendam sejak tadi akhirnya luruh juga, membasahi pipiku yang keriput. Bagaimana mungkin ada manusia yang memiliki wajah seindah bidadari, namun memiliki nurani yang lebih busuk dari bangkai? Aku duduk di tepi tempat tidur, menatap Arhan yang tertidur pulas, dengan wajah yang begitu damai. Tidak tahu bahwa maut sedang mengintai di balik gaun pengantin calon ibunya. Aku mengepalkan tangan, mengumpulkan sisa-sisa kekuatan yang kumiliki. Aku tidak akan membiarkan mereka menyentuh sehelai rambut pun dari cucuku. Sari dan firasat yang sama, kini menjadi satu-satunya harapanku untuk menyusun pertahanan, sebelum badai itu benar-benar meluluh lantakkan segalanya. Aku menunggu di balik bayang-bayang ruang makan, hingga langkah kaki Siska dan ibunya menjauh. Lalu aku bergegas menuju dapur, tempat Sari sedang sibuk menyiapkan keperluan Arhan. Anak bungsuku itu mendongak, matanya yang lelah namun tulus, segera menangkap kegelisahan yang menyala-nyala di wajahku. "Ayah, ada apa?" Wajah ayah pucat sekali, bisiknya, seraya meletakkan gelas susu Arhan dan menuntunku duduk di kursi kayu yang tersembunyi dari pandangan luar. Aku menggenggam tangannya yang hangat, tangan yang begitu mirip dengan tangan ibunya. Dengan suara bergetar dan kalimat yang terpatah-patah, aku menceritakan semua yang kudengar di balik pintu tadi. Tentang rencana pembuangan aset, tentang paviliun belakang, dan yang paling menyakitkan, tentang rencana kecelakaan kecil yang mereka siapkan untuk Arhan di hari pernikahan nanti. Sari menutup mulutnya dengan telapak tangan, matanya berkaca-kaca, memancarkan kengerian yang sama dengan apa yang kurasakan. Aku sudah menduganya ya. Selama ini aku merasa ada yang tidak beres setiap kali melihat Siska tersenyum pada Arhan. Bisik Sari dengan suara yang tercekat. Dia tidak pernah benar-benar menatap Arhan. Dia hanya menatap apa yang Arhan miliki. Tapi aku tidak menyangka dia sekejam itu. Mereka ingin mencelakai anak sekecil ini. Kami berdua terdiam sejenak dalam keheningan yang menyesakan. Di luar, suara tawa Aditya terdengar sayup-sayup. Ia sedang berbicara dengan vendor dekorasi. Sama sekali tidak menyadari bahwa ia sedang membangun panggung untuk tragedi darah dagingnya sendiri. Sari kemudian menatapku dengan tatapan yang tajam dan berani. Tatapan yang memberiku kekuatan tambahan. Ayah harus tetap menjadi kakek yang pikun. Jangan biarkan mereka curiga bahwa ayah sudah tahu. Biar aku yang mengawasi Arhan setiap detik. Dan ayah harus mencari tahu siapa pelayan catering yang mereka maksud. Sari menyusun rencana dengan bisikan yang penuh tekad. Kita tidak bisa membiarkan Aditya tahu sekarang, Sar. Dia tidak akan percaya. Dia sudah terlalu jauh tenggelam dalam pesona wanita itu. Kataku dengan getir. Sari mengangguk setuju. Kami sepakat untuk menjadi sekutu sunyi dalam rumah yang kini terasa seperti medan perang yang disamarkan dengan bunga-bunga melati. Sejak saat itu, setiap makanan yang masuk ke rumah ini, setiap minuman yang disodorkan kepada Arhan, melewati pengawasan Sari yang ketat. Kami berkomunikasi hanya melalui tatapan mata, sebuah sandi rahasia antara seorang ayah dan anak yang berusaha menjaga permata terakhir keluarga mereka. Namun ketenangan ini hanyalah permukaan air yang diam
sebelum pusaran air besar datang menghantam. Ketika hari-hari menuju pesta semakin menipis, sebuah perjamuan besar untuk keluarga Besan diadakan. Di sanalah aku melihat bagaimana topeng-topeng itu mulai retak sedikit demi sedikit. Perjamuan yang pahit itu menjadi babak baru, di mana keserakahan bukan lagi sekadar bisikan, melainkan tindakan nyata yang mulai mengancam kedaulatan rumah tua ini. Malam itu, lampu-lampu kristal yang sengaja disewa Siska menyala begitu terang. Namun bagi mataku, cahaya itu terasa begitu menyilaukan dan palsu. Di meja makan panjang peninggalan leluhurku, duduklah keluarga besar Besan, orang-orang yang datang dengan tawa yang terlalu keras dan tatapan mata yang terus-menerus menilai harga setiap sudut rumah ini. Rumah ini sungguh klasik, Aditya. Jika direnovasi dengan gaya minimalis modern, nilainya pasti melambung tinggi di pasaran. Ucap ayah Siska sembari menyesap tehnya. Matanya menyisir langit-langit kayu jati yang telah bertahan selama 3 generasi. Aditya hanya tersenyum bangga, tak menyadari bahwa calon mertuanya sedang menaksir nilai jual dari tempat ia dibesarkan. Aku duduk di ujung meja, sengaja membiarkan sedikit kuah sayur menetes di daguku, memerankan sosok kakek pikun yang tak lagi punya kuasa. Dari sudut mataku, aku melihat Siska memberikan kode lewat kerlingan mata kepada ibunya, seolah sedang merayakan kemenangan yang belum sah. Tentu saja, Om, Siska sudah punya banyak rencana untuk mempercantik rumah ini. Sahut Siska dengan nada lembut yang dipaksakan. Tapi tentu saja, kita butuh ruang lebih luas. Mungkin beberapa bagian yang sudah lapuk harus diratakan dengan tanah. Hatiku mencelos. Bagian lapuk yang ia maksud adalah pavilion belakang dan gudang, tempat mendiang istriku menyimpan kenangannya. Mereka berbicara tentang menghancurkan sejarah, seolah-olah itu hanyalah tumpukan kayu tua yang tak berharga. Arhan duduk di sampingku. Tangannya terus memegang erat ujung kemejaku di bawah meja. Ia tak menyentuh makanannya. Bagaimana bisa seorang anak kecil memiliki selera makan di tengah sekumpulan serigala yang sedang berdiskusi tentang bagaimana membagi-bagi wilayah buruan? Bagaimana dengan sertifikatnya, Aditya? Siska bilang kau sudah menyiapkannya sebagai jaminan masa depan kalian? Tanya ibu Siska tanpa basa-basi. Keberaniannya bertanya hal sensitif di depan meja makan menunjukkan betapa mereka sudah merasa memiliki rumah ini. Aditya tertegun sejenak, melirik ke arahku dengan rasa bersalah yang tersirat di matanya. Itu Masih dalam proses, Tante. Ayah belum sepenuhnya. Ayah kan sudah sering lupa, Mas. Potong Siska cepat sembari mengelus tangan Aditya. Lebih baik segera dialihkan atas namamu, supaya pengurusannya lebih mudah. Kasihan ayah kalau harus dibebani urusan administrasi yang rumit kan? Aku menunduk dalam, menyembunyikan kilat amarah yang hampir saja meledak dari mataku. Mereka bukan hanya mengincar rumah, mereka ingin merampas harga diriku saat aku masih bernapas. Perjamuan itu terasa begitu panjang, penuh dengan sanjungan palsu yang memuakkan. Sari, yang berdiri di dekat dapur, menatapku dengan mata yang basah oleh air mata kemarahan. Kami berdua tahu, warisan yang diincar ini adalah benteng terakhir bagi masa depan Arhan. Jika sertifikat itu jatuh ke tangan mereka, maka Arhan tidak akan memiliki tempat lagi untuk pulang. Malam itu, setelah perjamuan berakhir, aku kembali ke kamarku dengan langkah yang berat. Di tengah kegelapan, aku menyadari bahwa aku tidak bisa lagi sekadar mengamati. Aku harus menemukan di mana mereka menyimpan rencana tertulis itu. Pencarianku membawaku pada sebuah penemuan yang jauh lebih mengerikan daripada sekadar dokumen tanah. Sebuah rencana untuk menyingkirkan kerikil kecil yang mereka anggap menghalangi jalan menuju kekayaan mutlak. Memaksa raga tuaku bergerak di luar batas keberanian yang tersisa. Malam telah larut dan sunyi merayap di lorong-lorong rumah laksana pencuri yang mengintai mangsa. Aku menunggu hingga suara tawa Siska di kamar tamu mereda, digantikan oleh kesunyian yang mencekam, sebelum aku menyeret langkahku tanpa alas kaki menuju ruang kerja Aditya, yang kini lebih sering dikuasai oleh calon istrinya itu. Tanganku yang gemetar meraba daun pintu, membukanya dengan sepelan mungkin, hingga hanya menyisakan desah angin. Di dalam sana, aroma parfum Siska yang tajam masih tertinggal, memenuhi ruangan seperti kabut yang menyesakan. Aku menuju meja kayu besar, tempat Aditya biasa menyimpan dokumen keluarga. Dengan cahaya lampu senter kecil yang kusembunyikan di balik telapak tangan, aku mulai mencari.
Hatiku berdegup kencang, seolah-olah detaknya bisa membangunkan seisi rumah. Lembar demi lembar kertasku pindah, hingga jemariku menyentuh sebuah map merah yang terselip di balik tumpukan majalah pernikahan. Di dalamnya, aku menemukan apa yang paling kutakutkan. Sebuah draft surat pengalihan hak milik tanah dan bangunan, lengkap dengan kolom tanda tangan Aditya dan namaku yang sudah dipalsukan dengan sangat rapi. Mereka tidak sedang menunggu kesadaranku hilang. Mereka sedang merancang pencurian besar-besaran di bawah hidungku sendiri. Namun, bukan itu yang membuat nafasku terhenti sejenak. Di balik surat itu, ada secarik catatan kecil dengan tulisan tangan yang tajam dan miring. Tulisan Siska. Isinya singkat namun sanggup merobek jiwaku. Setelah sertifikat aman, asrama di luar kota sudah siap menerima A. Pastikan tidak ada jejak medis jika terjadi sesuatu di hari H. Fokus pada meja 8. A. Itu adalah Arhan, cucu kesayanganku. Air mata panas mulai mengalir di pipiku yang keriput. Warisan ini bukan sekedar tanah atau batu bata. Ini adalah tetes keringat leluhurku yang kumaksudkan untuk melindungi masa depan yatim piatu itu. Kini warisan itu sedang dijadikan umpan oleh tangan-tangan serakah yang tak pernah merasakan bagaimana rasanya membangun sebuah rumah dengan cinta. Siska dan ibunya tidak menginginkan keluarga, mereka hanya menginginkan jarahan. Aku segera memotret dokumen-dokumen itu dengan ponsel tua yang diajarkan Sari cara menggunakannya. Tanganku masih gemetar hebat saat aku mengembalikan map itu ke tempat asalnya. Aku harus segera keluar, sebelum bayanganku tertangkap oleh mata tajam Siska yang mungkin sedang mengintai di balik pintu kamarnya. Saat aku kembali ke kamarku, aku melewati kamar Arhan. Pintu itu sedikit terbuka. Aku melihat Arhan sedang memeluk bantalnya erat-erat dalam tidur yang tidak tenang. Aku bersumpah dalam hati, demi nisan yang bisu dan demi langit yang menyaksikan, takkan kubiarkan mereka menyingkirkan kerikil kecil ini. Rencana jahat mereka untuk menyingkirkan cucuku di tengah kemeriahan nanti telah menjadi bahan bakar baru bagi semangatku yang hampir padam. Malam menjelang resepsi kini terasa seperti hitung mundur menuju sebuah medan laga yang paling menentukan dalam hidupku. Namun sebelum hari besar itu tiba, Siska mulai memainkan bidak caturnya untuk memastikan Arhan terlihat sebagai gangguan di mata ayahnya sendiri. Pagi berikutnya, rumah yang seharusnya penuh dengan aura kebahagiaan justru terasa sangat mencekam. Siska mulai menjalankan siasat halus untuk membuat Arhan tampak seperti anak yang tidak stabil, anak yang membutuhkan penanganan khusus jauh dari rumah ini. Aditya, sayang. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Suara Siska terdengar pecah oleh tangis buatan saat kami semua berkumpul di ruang tengah. Aditya langsung menghampirinya dengan wajah cemas. Ada apa, Siska? Kenapa kau menangis? Siska menunjuk ke arah vas bunga kristal yang pecah berkeping-keping di lantai. Di samping reruntuhan itu, Arhan berdiri mematung dengan wajah pucat pasi. Arhan, dia tiba-tiba mengamuk saat aku mencoba mengajaknya bicara. Dia bilang dia membenciku dan ingin aku pergi. Aku takut, Mas. Aku hanya ingin menyayanginya, tapi dia seolah-olah melihatku sebagai musuh. Aku melihat Arhan mengelengkan kepalanya dengan cepat. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya yang jernih. Bukan aku, Ayah. Tadi Ibu Siska yang... Cukup, Arhan, bentak Aditya. Suaranya menggelegar, meruntuhkan martabat cucuku yang kecil. Ibumu tidak mungkin berbohong. Kenapa kau menjadi senakal ini? Siska sudah berusaha sangat baik padamu. Aku hanya bisa terdiam, menggenggam sandaran kursi kayu dengan tangan yang bergetar hebat. Aku tahu kebenarannya. Aku melihat dari balik celah pintu tadi, bagaimana Siska dengan sengaja menjatuhkan vas itu sendiri, lalu mencengkram bahu Arhan dan membisikkan kata-kata yang menyakitkan hingga anak itu ketakutan. Siska sedang membangun narasi bahwa Arhan adalah kerikil yang tajam, yang jika tidak segera disingkirkan, akan melukai keharmonisan rumah tangga mereka kelak. Siska menutup wajahnya dengan tangan, namun aku sempat melihat sorot matanya yang dingin menatapku di balik celah jemarinya.
Itu adalah tatapan kemenangan. Ia tahu Aditya sudah berada di bawah kendalinya. Ia tahu bahwa setiap kata-katanya adalah hukum bagi putraku yang sedang mabuk asmara. Mungkin benar kata ibuku, Mas. Bisik Siska kemudian, suaranya kini terdengar sangat prihatin. Arhan butuh lingkungan yang lebih profesional untuk menenangkan emosinya. Mungkin asrama khusus di luar kota bisa membantunya lebih mandiri. Aku tidak mau dia tumbuh menjadi anak yang penuh kebencian. Aditya tampak ragu sejenak. Namun kemudian ia menghela napas panjang dan mengangguk lemah. Mungkin kau benar. Kita akan bicarakan itu setelah resepsi selesai. Hatiku terasa seperti disayat sembilu. Mereka membicarakan masa depan Arhan seolah sedang merencanakan pembuangan barang bekas. Singkirkan kerikil kecil itu, maka jalan menuju harta warisan akan menjadi licin dan mulus. Namun mereka lupa bahwa di rumah ini masih ada seorang kakek yang nyawanya sudah ia gadaikan demi keselamatan cucunya. Malam menjelang resepsi kini bukan lagi sekadar waktu untuk beristirahat, melainkan jam-jam terakhir bagiku untuk memastikan bahwa rencana mereka akan hancur berantakan, tepat di panggung kemenangan yang mereka bangun sendiri. Suasana rumah terasa begitu berat, seolah dinding-dinding kayu ini pun ikut menangisi nasib cucuku yang yatim. Di luar, suara palu yang memukul paku pada dekorasi panggung terdengar seperti detak jam menuju eksekusi. Namun di dalam kamar yang remang-remang, aku sedang memeluk Arhan dengan seluruh sisa kekuatan yang kumiliki. "Kek, apakah benar besok aku akan pergi jauh?" bisiknya. Suaranya parau karena terlalu banyak menangis dalam diam. Aku mengecup keningnya yang hangat. "Tidak, sayang. Kakek berjanji tidak akan ada yang bisa membawamu pergi dari rumah ini. Tidurlah, simpan tenagamu. Besok adalah hari di mana kakek akan menjadi perisaimu." Setelah Arhan terlelap, aku menyelinap keluar menuju paviliun belakang. Di sana, Sari sudah menungguku dengan mata yang sembab namun memancarkan tekad yang luar biasa. Ia menyerahkan sebuah alat perekam kecil dan ponsel yang sudah ia atur agar siap digunakan kapan saja. Kami bergerak dalam sunyi, bagaikan dua orang asing di rumah kami sendiri. Memastikan setiap langkah kami tidak meninggalkan jejak di atas lantai yang sudah dipoles mengkilap untuk pesta esok hari. "Ayah, aku sudah menemukan siapa pelayan yang sering berbisik dengan Ranti, adik Siska." Sari berbisik, napasnya memburu. "Namanya Iwan. Dia yang bertanggung jawab atas meja VIP anak-anak." Aku melihat Ranti menyerahkan sebuah bungkusan kecil padanya di balik gudang sore tadi. Dadaku berdesir hebat. Bungkusan kecil itu pasti berisi maut yang disamarkan dalam bentuk taburan kacang. Sari menggenggam tanganku, berusaha menyalurkan keberanian. Kami menyusun strategi terakhir. Bagaimana aku harus mengambil mikrofon tepat sebelum janji suci itu dirayakan. Dan bagaimana Sari harus mengawasi piring Arhan tanpa terlihat mencolok. Aku menatap langit malam yang tak berbintang melalui celah jendela. Di sana, aku seolah melihat bayangan mendiang istriku dan Dewi, menantuku. Aku berbisik dalam hati, meminta restu mereka untuk pertempuran yang akan terjadi besok. Aku bukan lagi pria tua yang lemah yang butuh dikasihani. Besok, aku akan menjadi badai yang menghancurkan topeng-topeng pualam itu. Malam itu berakhir dengan doa yang paling panjang dalam hidupku. Aku bersiap untuk kehilangan segalanya. Mungkin juga kehilangan kasih sayang Aditya, demi menyelamatkan nyawa Arhan. Kemilau yang menipu di gedung resepsi esok hari tidak akan mampu menutupi kegelapan yang siap kubongkar. Pesta itu bukan lagi tentang cinta, melainkan tentang pembuktian bahwa ketulusan seorang kakek sanggup meruntuhkan tembok keserakahan yang paling kokoh sekalipun. Aku berdiri di ambang pintu aula, mengenakan jas tua yang sudah lama tersimpan di lemari. Semua orang melihatku sebagai kakek yang rentah, berjalan tertatih dengan tongkat kayu. Namun di balik mata yang kuyu ini, aku sedang memetakan setiap ancaman yang bergerak di antara ratusan tamu undangan. Pesta itu sungguh megah. Musik klasik mengalun lembut, membuai telinga para pejabat dan pengusaha yang hadir sebagai relasi Aditya. Di pelaminan, Aditya tampak berseri-seri, menggandeng Siska yang terlihat sangat memesona, dalam balutan kebaya putih berekor panjang. Ia tampak seperti ratu yang suci, namun bagiku, ia tak lebih dari predator yang sedang merayakan kemenangan
di atas panggung sandiwaranya. "Ayah, kenapa berdiri di sini? Ayo duduk di meja utama," ajak Aditya sambil menghampiriku sejenak. Wajahnya penuh binar kebahagiaan yang semu. Aku hanya mengangguk pelan, memerankan peranku sebagai lelaki tua yang bingung. Aku dituntun menuju meja nomor 1, namun mataku terus tertuju pada meja nomor 8 yang berada di sudut area anak-anak. Di sana, Arhan duduk sendirian, dikelilingi oleh anak-anak kerabat lainnya. Wajahnya murung. Ia tampak seperti burung kecil yang terperangkap di dalam sangkar emas yang bising. Saat itulah, aku melihat pergerakan itu. Seorang pelayan pria bernama Iwan, yang sudah diperingatkan oleh Sari semalam, melangkah dengan nampan di tangannya. Ia tidak menuju ke meja utama, melainkan meluncur lurus ke arah meja nomor 8. Langkahnya terburu-buru, matanya sesekali melirik ke arah Ranti, adik Siska, yang berdiri tak jauh dari sana sambil memegang ponsel, seolah sedang menunggu momen untuk mendokumentasikan sesuatu. Jantungku berdegup kencang, suaranya seakan mengalahkan denting piano di aula itu. Aku menoleh ke arah Sari yang berdiri di dekat pilar. Kami saling bertukar pandang. Sari segera bergerak, namun langkahnya terhalang oleh beberapa tamu yang mengajaknya bicara. Aku tahu, aku tidak bisa hanya menunggu. Di atas nampan itu, terdapat sebuah mangkuk porselen berisi puding coklat yang tampak menggoda. Namun, dari kejauhan pun, aku bisa melihat kilauan taburan halus yang berwarna kecoklatan di atasnya. Taburan yang bagi orang lain adalah hiasan lezat. Namun bagi Arhan, itu adalah racun yang akan menutup jalan nafasnya dalam hitungan menit. Siska di atas pelaminan tampak menyesap minumannya dengan tenang. Namun tatapannya tak pernah lepas dari meja nomor 8. Ia menanti Arhan menyuapkan maut itu ke mulutnya sendiri. Aku mengepalkan tangan pada tongkat kayuku. Kebenaran harus diungkapkan sekarang, atau aku akan kehilangan cucuku selamanya. Puding di meja nomor 8 itu bukan sekadar makanan penutup, melainkan babak pembuka dari sebuah konfrontasi yang akan meruntuhkan martabat keluarga Darsa. Di depan seluruh dunia, aku melihat dengan mata kepalaku sendiri bagaimana Iwan meletakkan mangkuk maut itu tepat di hadapan Arhan, cucu kecilku, yang sejak pagi belum menyentuh makanan karena cemas. Tampak memandang puding itu dengan binar lapar yang lugu. Ia meraih sendok kecil peraknya, perlahan menyendok gumpalan coklat, yang di atasnya bertabur maut yang disamarkan. "Arhan, jangan!" Suara Sari melengking, memecah kebisingan musik kamar yang sedang mengalun. Ia berlari melintasi kerumunan tamu, menepis tangan Arhan hingga sendok itu terpelanting dan pudingnya tumpah berserakan di atas taplak meja putih yang bersih. Suasana mendadak hening. Ratusan pasang mata tertuju ke meja anak-anak. Arhan terlonjak kaget, matanya membulat penuh ketakutan, sementara anak-anak lain mulai berbisik. "Sari, apa-apaan kamu? Malu-maluin saja!" teriak Aditya dari arah pelaminan. Ia berdiri dengan wajah merah padam, merasa martabatnya tercoreng oleh aksi kasar adiknya di hari bahagianya. Sari tidak peduli. Ia segera meraih mangkuk yang tersisa dan mencium aromanya. Wajahnya yang semula pucat, kini memerah karena amarah yang memuncak. "Mas Adit, lihat ini. Ini bukan sekedar puding. Ada taburan kacang tanah halus di dalamnya. Kamu tahu sendiri, Arhan alergi parah, Mas. Satu suapan saja bisa membuat nafasnya berhenti." Siska, yang berdiri di samping Aditya, dengan cepat memasang wajah prihatin yang sangat meyakinkan. "Astaga, Sari, mungkin itu hanya kesalahan teknis dari pihak catering. Jangan berteriak begitu. Kasihan tamu-tamu kita jadi tidak nyaman. Siska akan minta maaf pada cateringnya nanti." Kesalahan teknis? Suaraku akhirnya keluar, parau namun berwibawa. Aku berdiri dari kursi utamaku, menghentakkan tongkat kayu jati ke lantai marmer dengan dentuman yang keras. Kesalahan teknis tidak terjadi dengan sengaja di meja nomor 8, meja yang khusus diduduki oleh cucuku. Aku berjalan mendekati meja itu, mengabaikan tatapan sinis dari keluarga besar besan. Di bawah meja, aku melihat secari kertas kecil yang tadi sempat kulihat jatuh dari saku Iwan saat ia terburu-buru pergi. Aku memungutnya dengan tangan gemetar. Di sana tertulis instruksi yang sangat spesifik, ditulis dengan tinta hitam yang tegas. Meja 8, porsi khusus, tambahan kacang.
Aku menatap Siska. Wanita itu sedikit tersentak, namun ia masih berusaha mempertahankan senyum pualamnya. Ia tidak tahu bahwa Sari sudah mengamankan mangkok itu sebagai bukti. Dan ia tidak tahu bahwa aku sudah memegang kunci yang akan membuka pintu neraka baginya. Ketegangan di bawah meja pesta yang mewah ini hanyalah awal. Aku tidak akan membiarkan peristiwa ini berlalu sebagai kelalaian. "Iwan, sini kamu," panggilku pada pelayan yang mencoba menyelinap keluar. Iwan mematung, wajahnya sepucat kertas. Ia menoleh ke arah Ranti, namun adik Siska itu justru memalingkan muka seolah tak mengenalnya. Di saat itulah, aku menyadari bahwa pencarian bukti terakhirku harus dilakukan sekarang juga sebelum mereka sempat melenyapkan saksi kunci. Aku berbalik, meninggalkan aula yang mulai riuh dengan bisik-bisik curiga, menuju area belakang gedung. Aku harus menghadapi Iwan secara pribadi, memaksa kejujuran keluar dari mulutnya sebelum ia sempat menghilang di balik kerumunan. Karena di dalam kepalan tanganku, secari kertas instruksi itu terasa seperti bara api yang membakar telapak tanganku. Aku menyeret langkahku yang renta menuju lorong belakang dapur, tempat aroma masakan bercampur dengan bau keputusasaan. Iwan berdiri di sana, menyandar pada dinding beton dengan nafas yang memburu, matanya liar mencari jalan keluar. "Mau lari kemana, nak?" Suaraku berat, bergema di lorong yang sempit itu. Ia tersentak, menatapku dengan tatapan seekor hewan yang terpojok. "Pak, saya tidak tahu apa-apa. Itu hanya salah saji, saya bersumpah." Aku melangkah maju, melepaskan topeng kakek pikun yang selama ini kukenakan. Aku berdiri tegak, menatapnya dengan wibawa seorang kepala keluarga yang telah mengecap asam garam kehidupan. "Jangan menghina sisa umulku dengan kebohongan. Kertas di tanganku ini punya tulisan tangan yang sama dengan catatan pesanan di sakumu. Dan aku tahu, bukan pihak catering yang memintamu melakukan ini." Aku mengeluarkan ponsel yang telah disiapkan Sari. Menekannya hingga layar itu menyala, memperlihatkan foto dokumen pengalihan aset yang kupotret semalam. "Jika kau tidak bicara sekarang, kau akan terseret dalam rencana pembunuhan berencana dan pencurian harta keluarga. Apakah uang dari wanita itu sepadan dengan sisa hidupmu di balik jeruji besi?" Iwan luruh ke lantai, tubuhnya gemetar hebat. Ketegasan suaraku meruntuhkan keberaniannya yang rapuh. "Ampun, Pak. Saya butuh uang untuk pengobatan ibu saya. Nona Ranti, dia yang memberikan bungkusan kacang itu. Dia bilang ini hanya untuk memberi pelajaran pada anak kecil yang nakal itu, supaya sakit perut dan harus dibawa pergi dari sini. Saya tidak tahu kalau itu bisa mematikan. Rekam suaramu, atau kau akan menanggung semuanya sendiri. Perintahku dingin." Dengan suara terisak, Iwan mulai menceritakan semuanya ke arah mikrofon ponselku. Ia menjelaskan bagaimana Ranti, atas perintah kakaknya, Siska, telah merancang skenario ini agar Arhan harus segera dilarikan ke rumah sakit di tengah pesta, sehingga perhatian semua orang teralihkan, sementara mereka memaksa Aditya menandatangani beberapa dokumen penting di ruang VIP. Tanganku mengepal hingga kuku-kukuku menusuk daging. Biadab. Mereka ingin meracuni seorang anak, hanya agar bisa mencuri sertifikat tanah dengan tenang di lantai atas. Aku mengambil nafas panjang, mencoba menenangkan badai amarah yang mengamuk di dadaku. Bukti sudah di tangan, rekaman suara sudah tersimpan, kertas instruksi sudah kuamankan. "Sekarang, ikut aku ke depan," kataku pada Iwan yang masih menangis. "Jadilah saksi untuk kebenaran, atau kau akan terkubur bersama kebohongan mereka." Aku berjalan kembali menuju aula pesta yang masih diliputi ketegangan. Dari kejauhan, kulihat Aditya sedang mencoba menenangkan tamu. Sementara Siska berdiri di sampingnya dengan wajah yang kembali suci. Seolah-olah ia adalah korban dari kerusuhan yang dibuat Sari. Mereka pikir badai telah berlalu. Mereka tidak tahu bahwa suara di atas mimbar sebentar lagi akan mengubah kemilau pesta ini menjadi pengadilan yang paling jujul bagi hati yang busuk. Dan aku melangkah dengan kaki yang tak lagi gemetar, membawa seluruh beban kebenaran di pundakku. Aku berjalan membelah kerumunan tamu yang berbisik, mengabaikan tatapan bingung dan cemas dari kerabat yang melihatku menyeret Iwan di belakangku. Aditya tampak hendak menghampiriku, mungkin untuk membujukku agar kembali duduk. Namun aku lebih cepat. Aku naik ke atas panggung pelaminan yang megah.
panggung yang dibangun dari ambisi dan kepalsuan. Dengan gerakan yang tak terduga, aku merebut mikrofon dari tangan pembawa acara yang terpaku diam. Denging suara feedback menggema di seluruh aula. Seketika membungkam tawa, musik, dan bisikan. Hadirin sekalian, mohon maaf atas gangguan ini. Suaraku menggelegar, bergetar oleh emosi yang tertahan, namun tetap berwibawa. Pesta ini, pernikahan ini, adalah sebuah kebohongan besar yang dibungkus dengan kain sutra. Ayah, apa yang ayah lakukan? Turun sekarang juga. Teriak Aditya dengan wajah yang memerah karena malu. Ia mencoba meraih lenganku, namun aku menepisnya dengan sorot mata yang begitu tajam hingga ia tertegun di tempatnya. Diam Aditya, lihatlah wanita yang kau puja ini. Aku menunjuk ke arah Siska yang mulai gemetar, namun matanya masih memancarkan pembangkangan. Dia bukan malaikat yang akan mengurus rumahmu. Dia adalah serigala yang datang untuk memangsa darah dagingmu sendiri. Aku mengangkat secari kertas instruksi yang kutemukan di bawah meja. Ini adalah perintah untuk menaburkan racun di piring anakmu. Meja nomor 8. Meja di mana Arhan duduk dengan keluguan yang hampir dirampas oleh keserakahan wanita ini. Gumam kaget memenuhi ruangan. Siska mencoba tertawa sumbang. Ayah pasti sedang lelah. Ayah sedang pikun. Jangan dengarkan dia, Mas Adit. Pikun? Aku tersenyum getir. Aku mungkin tua, tapi telingaku masih mendengar bagaimana kau dan ibumu berencana mencuri sertifikat tanah rumah ini. Mataku masih melihat bagaimana kau menyakiti Arhan saat tak ada orang lain. Aku menekan tombol play pada ponsel yang tersambung ke sistem suara aula. Suara Iwan yang terisak dan mengakui semua perintah Ranti serta rencana Siska menggema di setiap sudut gedung. Keheningan yang menyusul kemudian terasa lebih berat daripada dentuman meriam. Kebenaran dilempar ke tengah aula, menghancurkan martabat palsu yang mereka bangun. Tangis Arhan pecah di kejauhan. Ia berlari ke pelukan Sari. Dan tepat di hadapanku, topeng Siska benar-benar retak. Ia tidak lagi bisa bersembunyi. Wajahnya yang cantik kini menyeringai dengan kebencian yang selama ini ia simpan di balik bibir yang terpoles gincu merah. Di depan ratusan mata, kejahatannya terkelupas, meninggalkan kekosongan yang dingin dan mengerikan. Pesta ini telah mati, digantikan oleh retaknya pualam yang selama ini membungkus hati yang penuh duri. Dan di tengah sunyi yang menghujam itu, Siska akhirnya kehilangan seluruh kendali dirinya. Ia berdiri tegak, tak lagi menunduk pura-pura malu, melainkan menatap seisi ruangan dengan tatapan yang nyalang. Gaun putih mewahnya yang menjuntai indah, kini tampak seperti kain kafan bagi reputasi yang selama ini ia bangun dengan penuh kepalsuan. "Cukup, hentikan semua ini," teriak Siska. Suaranya melengking tajam, menghancurkan keanggunan yang ia pamerkan sejak pagi. Ia menoleh ke arah Aditya yang berdiri kaku layaknya patung garam. Siska tidak lagi merayu. Ia tertawa dengan nada mengejek yang membuat bulu kuduk berdiri. "Iya, aku memang melakukannya." Kau pikir aku benar-benar mau menjadi ibu dari anak yang merepotkan itu? Kau pikir aku mau menghabiskan hidupku mengurus bocah ingusan yang bahkan tidak bisa bicara dengan benar? Aditya terhuyung. Tangannya memegang sandaran kursi pelaminan seolah dunianya baru saja diguncang gempa dahsyat. "Siska, apa yang kau katakan? Kau bilang kau mencintai Arhan." "Cinta." Siska mendengus, senyumnya kini penuh dengan racun. "Aku mencintai rumah ini, Aditya. Aku mencintai tanah luas yang kau miliki. Arhan hanyalah penghalang. Dia hanyalah kerikil yang harus kusingkirkan agar aku bisa memiliki perhatianmu dan hartamu sepenuhnya. Dia anak yang lemah, sama seperti kakeknya yang sudah hampir mati ini." Seluruh tamu undangan terkesiap. Ibunda Siska mencoba menarik tangan anaknya, namun Siska sudah terlanjur dikuasai oleh kemarahan yang meluap karena rencana besarnya berantakan. Ia merasa terpojok dan dalam kondisi itu, sifat aslinya yang buas keluar tanpa sisa. Ia mengakui bahwa asrama yang ia siapkan sebenarnya adalah tempat terpencil untuk mengasingkan Arhan agar tak pernah kembali lagi ke rumah ini. "Kau jahat, Siska. Kau benar-benar iblis," bisik Aditya dengan suara yang hampir habis. Air mata penyesalan mulai membasahi pipi putraku. Ia menatapku dengan tatapan memohon ampun,
menyadari bahwa kakek yang ia anggap pikun ini adalah satu-satunya yang menjaga cahaya di keluarganya agar tidak padam. Aku berdiri diam, menatap Siska dengan rasa iba yang mendalam. Bukan iba karena dia gagal, tapi iba karena ada manusia yang rela menukar nuraninya dengan segenggam tanah dan tumpukan batu bata. Kejatuhan Siska bukan karena aku, melainkan karena beratnya dosa yang ia pikul sendiri. Di sudut ruangan, kulihat Sari memeluk Arhan lebih erat, menutup telinga kecil cucuku agar ia tidak perlu mendengar lebih banyak kata-kata pahit dari wanita yang nyaris menjadi ibunya. Namun, drama ini belum berakhir di sini. Saat Siska merasa ia telah kehilangan segalanya, sebuah kebenaran lain yang lebih mengejutkan mulai muncul ke permukaan, membawa kita pada sebuah hukuman langit yang tak terelakkan. Hukuman yang akan membawa Siska pada kehancuran mental yang paling dalam, sebuah titik di mana penyesalan pun tak lagi memiliki tempat untuk bersandar. Kini turun laksana petir di siang bolong. Aula yang semula hangat dengan harum melati, kini mendingin seiring dengan langkah Aditya yang mendekati Siska. Tidak ada lagi binar pemujaan di mata putraku, yang tersisa hanyalah kekosongan yang amat perih. Sebuah jurang yang memisahkan mereka selamanya. Lepaskan perhiasan itu. Suara Aditya terdengar rendah namun tajam, bergetar karena menahan luka yang teramat dalam. Semua yang kau pakai adalah milik keluargaku, keluarga yang nyaris kau hancurkan demi egomu. Siska terpaku, tangannya gemetar meraba kalung mutiara di lehernya. Ibunya mencoba meredam suasana dengan kata-kata manis yang sudah basi. Namun, para tamu undangan sudah mulai memunggungi mereka. Tidak ada satupun tangan yang terulur untuk menolong. Yang ada hanyalah bisikan-bisikan tajam yang menghujam jantung mereka. Di tanah kelahiranku ini, adat adalah kehormatan. Dan barang siapa yang mengkhianati kasih sayang seorang anak, maka ia telah memutus talinya dengan kemanusiaan. Pergilah Siska, bawa ambisimu, bawa keserakahanmu, dan jangan pernah tunjukkan wajahmu lagi di hadapan ayahku dan anakku. Aditya menunjuk ke arah pintu besar yang terbuka lebar. Nama kalian sudah kuhapus dari hari ini. Pernikahan ini tidak akan pernah ada dalam catatanku. Juga tidak dalam hukum Tuhan. Siska dan keluarganya diusir secara tidak hormat di tengah sorot mata yang penuh penghinaan. Mereka yang tadinya berjalan dengan kepala tegak bak bangsawan, kini melangkah keluar dengan bahu yang luruh, menyeret langkah di atas karpet merah yang kini terasa seperti duri. Siska sempat menoleh ke arahku. Matanya nanar mencerminkan kehancuran mental yang luar biasa. Ia menyadari bahwa kekayaan yang ia incar telah menguap seperti embun, meninggalkan dirinya dalam kemiskinan harga diri yang paling gelap. Di luar, hujan turun tiba-tiba, seolah langit ingin membasuh sisa-sisa racun yang sempat mampir di rumah kami. Pesta itu bubar tanpa kata-kata selamat. Hanya ada sisa-sisa dekorasi yang mulai basah dan layu. Aku duduk kembali di kursi jati lamaku, menarik nafas panjang yang terasa sangat melegakan, namun juga melelahkan. Namun, di tengah kesunyian yang mulai menyelimuti gedung yang mulai sepi itu, sebuah rahasia besar yang selama ini terpendam dalam diam mulai menampakkan dirinya. Sebuah plot twist yang tidak disangka-sangka, yang selama ini disimpan rapat oleh Sari dan mendiang Dewi. Sebuah kebenaran yang akan mengubah cara Aditya memandang adiknya sendiri dan masa depan Arhan selamanya. Terungkap bahwa selama ini, Sari bukan sekedar bibi bagi Arhan, melainkan pemegang janji terakhir dari seorang ibu yang sudah tahu bahwa badai akan datang. Rahasia itu tersimpan rapat di dalam sebuah kotak kayu kecil yang selama ini Sari sembunyikan di bawah dipan kamarnya. Sebuah kotak yang hanya boleh dibuka jika nyawa Arhan benar-benar berada di ujung tanduk. Di tengah aula yang kini lengang dan hanya menyisakan aroma bunga yang mulai membusuk, Sari melangkah mendekati Aditya. Kakaknya itu masih tertuduk di lantai pelaminan, menunduk lesu dengan bahu yang berguncang hebat. Sari mengulurkan sebuah amplop biru kusam yang sudah mulai menguning di tepiannya. "Mas Adit," bisik Sari lembut. Suaranya mengandung kedamaian yang asing. "Mbak Dewi meninggalkan ini untukmu 2 tahun yang lalu. Dia memintaku menyimpannya sampai hari di mana Mas benar-benar kehilangan arah."
Dengan tangan yang gemetar, Aditya membuka amplop itu. Aku dan Arhan mendekat, membentuk lingkaran kecil di tengah panggung yang kini terasa seperti altar suci. Di dalam amplop itu, terdapat selembar surat dan sebuah rekaman video di dalam kartu memori kecil. Isinya adalah pengakuan mendiang Dewi tentang penyakitnya yang sengaja ia sembunyikan, dan sebuah wasiat yang tak terduga. Mas Adit, jika kau membaca ini, mungkin kau sedang mencari pelabuhan baru untuk hatimu. Aku tahu kau tidak bisa sendiri mengurus Arhan, tapi pesanku hanya satu. Jangan lihat jauh ke depan jika yang kau butuhkan ada di sisimu. Sari adalah orang yang membesarkan Arhan bersamaku. Dia yang tahu setiap ketakutan Arhan, dan dia yang mencintaimu dalam diam sejak dulu. Jika kau tersesat oleh cinta yang salah, kembalilah pada Sari. Karena hanya dia yang sanggup mencintai anak kita seperti aku mencintainya. Dunia seolah berhenti berputar. Aditya menatap Sari dengan tatapan yang sulit diartikan. Campuran antara keterkejutan, rasa bersalah, dan keharuan yang mendalam. Selama ini, Sari menelan semua kepahitannya sendiri. Ia melihat kakaknya mencintai wanita lain. Ia melihat Siska mencoba meracuni Arhan. Dan ia tetap diam demi menghormati keputusan Aditya, sambil terus menjadi pelindung bayangan bagi Arhan. Kenapa kamu tidak bilang dari dulu, Sar? Suara Aditya pecah. Ia terisak di depan adik bungsunya. Sari hanya tersenyum tipis. Matanya berkaca-kaca. Karena cinta tidak bisa dipaksakan melalui wasiat, Mas. Aku ingin Mas memilih dengan hati, bukan karena hutang budi. Tapi hari ini, aku tidak bisa diam lagi saat nyawa Arhan terancam. Plot twist ini menyebar dengan cepat di antara kerabat yang masih tersisa, menjadi buah bibir yang mengharukan. Ternyata, selama ini pahlawan yang sesungguhnya bukanlah mereka yang berteriak paling keras, melainkan dia yang mencintai dalam kesunyian yang paling dalam. Kejatuhan Siska membuka jalan bagi kebenaran yang lebih indah. Namun, luka Aditya masih menganga lebar. Ia harus melalui jalan panjang menuju penebusan dosa sebelum ia layak untuk mendapatkan kembali kebahagiaan yang sempat ia sia-siakan. Karena bagaimanapun, luka yang telah ia torehkan pada hati seorang anak tak bisa sembuh hanya dengan kata maaf yang terucap sekilas. Hari-hari setelah pesta yang hancur itu berlalu dengan kesunyian yang berbeda di rumah tua kami. Tidak ada lagi bising dekorasi atau tawa palsu. Yang tersisa hanyalah embusan angin yang mengetuk jendela, seolah mengajak penghuninya untuk bicara dari hati ke hati. Aditya menghabiskan waktunya bersimpuh di depan pintu kamarku. Ia tidak lagi gagah dengan kemeja rapi. Ia tampak rapuh. Pundaknya merosot seolah memikul beban seluruh dunia. Di tangannya, ia memegang mainan kayu milik Arhan yang sempat terabaikan. Ayah, aku telah menjadi buta, bisiknya saat aku akhirnya membuka pintu. Suaranya pecah, parau oleh penyesalan yang membakar kerongkongannya. Aku hampir saja menukar nyawa anakku dengan wajah yang cantik. Bagaimana mungkin aku bisa sekejam itu pada darah dagingku sendiri? Aku menatap putra sulungku. Amarahku yang semula berkobar, kini meluruh menjadi rasa iba yang mendalam. Aku duduk di kursi jati, membiarkan dia memeluk lututku seperti saat ia masih kecil dulu. Aku mengelus rambutnya yang mulai kusut. Menjadi ayah bukan tentang seberapa hebat kau mencari nafkah, Dit, tapi tentang seberapa tajam nuranimu melindungi mereka yang tak berdaya. Kau tidak buta. Kau hanya sedang kehilangan arah karena terlalu haus akan pengakuan dunia. Aditya menangis sesenggukan di pangkuanku, membasahi kain sarung usangku dengan air mata penebusan. Namun, ujian terberatnya bukanlah mendapatkan maaf dariku, melainkan membasuh luka di hati Arhan. Anak itu kini sering bersembunyi di balik punggung Sari setiap kali Aditya mendekat. Trauma akan bentakan dan pengabaian itu masih membekas nyata dalam ingatan kecilnya. Setiap sore, kulihat Aditya mencoba duduk di lantai taman hanya untuk sekadar memperhatikan Arhan bermain dari jauh. Ia tidak lagi memaksa Arhan untuk mendekat. Ia mulai belajar mendengarkan tanpa suara. Ia mulai membawakan buku-buku gambar baru,
meletakkannya dengan lembut di meja tanpa berkata apa-apa, lalu pergi dengan senyum tipis yang tulus. Perlahan, kebekuan itu mulai mencair. Suatu senja, kulihat Arhan mendekati Aditya yang sedang melamun di bawah pohon mangga. Tanpa kata, Arhan mengulurkan sebuah krayon merah ke arah ayahnya, sebuah isyarat kecil bahwa ia mulai memaafkan. Aditya memeluk Arhan dengan begitu erat, sebuah pelukan yang penuh dengan janji untuk tidak akan pernah membiarkan tangan-tangan jahat menyentuh permata hatinya lagi. Proses penyembuhan ini memang panjang, namun di setiap tetes air mata yang jatuh, ada kasih sayang yang tumbuh kembali menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Cahaya di ujung jalan mulai tampak, menunjukkan arah menuju sebuah harmoni yang lebih nyata. Kami mulai belajar untuk saling membasuh luka, hingga nanti tiba saatnya cahaya itu benar-benar menerangi seluruh sudut rumah kami dalam sebuah kebahagiaan baru yang tak lagi terbungkus topeng kesempurnaan. Harum masakan Sari yang sederhana kembali memenuhi dapur, bukan lagi hidangan catering mewah yang terasa hambar, melainkan masakan rumah yang penuh dengan bumbu ketulusan. Di meja makan yang sama, yang dulu menjadi saksi rencana jahat Siska, kini duduk sebuah keluarga yang sedang merajut kembali benang-benang yang sempat putus. Aditya mulai melihat Sari dengan mata yang berbeda. Ia menyadari bahwa selama bertahun-tahun, bidadari yang sesungguhnya tidak pernah jauh. Dia ada di sana, di dapur yang berasap, di samping tempat tidur Arhan saat sakit, dan di sisi ayahnya yang menua. Ketulusan Sari yang merawat Arhan tanpa mengharap imbalan apapun mulai meruntuhkan sisa-sisa kegelapan di hati Aditya. Sar, panggil Aditya suatu malam di beranda saat Arhan sudah terlelap di pangkuan Sari. Terima kasih karena tidak pernah menyerah pada kami. Terima kasih karena telah menjaga amanah Dewi, bahkan saat aku sendiri mengkhianatinya. Sari hanya menunduk, jari-jarinya yang halus mengusap rambut Arhan. Aku melakukannya karena aku mencintai Arhan, Mas. Dan karena ayah selalu bilang bahwa keluarga adalah tempat di mana kita tidak akan pernah dibiarkan sendirian. Aditya meraih tangan Sari, sebuah gerakan yang ragu namun pasti. Boleh aku belajar mencintaimu dengan cara yang benar, bukan sebagai pelarian, tapi sebagai tujuan? Arhan butuh ibu, dan aku butuh kompas untuk sisa hidupku. Aku melihat pemandangan itu dari balik jendela kaca. Air mata haru mengalir di pipiku yang keriput. Inilah kemenangan yang sesungguhnya. Bukan kemenangan atas harta atau tanah, melainkan kemenangan cinta yang tulus atas keserakahan yang membutakan. Cahaya di ujung jalan itu kini bukan lagi sekadar titik kecil. Ia telah menjelma menjadi fajar yang hangat, menjanjikan hari esok yang lebih cerah bagi cucuku. Persiapan pernikahan yang kali ini bukan lagi sebuah pesta megah yang penuh kepalsuan, melainkan sebuah syukuran sederhana yang dihadiri oleh kerabat terdekat. Tidak ada janur kuning yang menjulang tinggi, hanya ada doa-doa yang tulus yang melangit. Namun, di tengah kedamaian yang mulai pulih, sebuah berita mengejutkan datang dari balik jeruji besi, tempat Siska dan keluarganya mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. Berita yang akan menjadi penutup dari segala drama ini. Sebuah kabar tentang akhir dari mereka yang mencoba menantang kasih sayang seorang ayah. Datang bersamaan dengan surat dari pengadilan yang menyatakan bahwa Siska dan keluarganya divonis hukuman penjara atas percobaan pembunuhan berencana dan pemalsuan dokumen. Kabar itu kudengar dengan tenang di kursi goyangku, bukan dengan rasa dendam, melainkan dengan kelegaan bahwa keadilan Tuhan tidak pernah datang terlambat. Siska, yang dulu begitu mendewakan kecantikan dan harta, kini harus menghabiskan masa mudanya di balik dinginnya jeruji besi, kehilangan segala kemilau yang pernah ia banggakan. Pagi itu, rumah tua ini kembali bernafas. Sinar matahari masuk menembus celah jendela,
menerangi debu-debu yang menari di udara seolah ikut merayakan kemenangan hati. Aditya dan Sari berdiri di depan penghulu dalam sebuah akad nikah yang sangat sederhana di ruang tamu kami. Tidak ada gaun mewah seharga ratusan juta, hanya kebaya putih milik mendiang istriku yang dikenakan Sari dengan begitu anggun. Saya terima nikahnya Sari binti Broto. Kalimat itu mengalir lancar dari mulut Aditya, disusul kata sah yang menggema dari para saksi. Arhan, yang kini sudah mulai berani tertawa dan berceloteh kembali, langsung lari memeluk kedua orang tuanya. Ia tidak lagi menggambar sosok berduri. Kini di buku gambarnya ada gambar 4 orang bergandengan tangan di bawah matahari yang tersenyum. Ayah, Ibu Sari, Arhan, dan kakek. Aku berdiri perlahan, mendekati mereka bertiga. Aditya meraih tanganku dan menciumnya dengan takzim, diikuti oleh Sari. Ayah, terima kasih telah menjadi tameng bagi kami. Maafkan kegilaan Adit selama ini, bisiknya dengan mata yang berkaca-kaca. Aku hanya tersenyum, sebuah senyuman yang paling tulus yang pernah kuberikan selama bertahun-tahun ini. Rasa lelahku menguap begitu saja melihat kebahagiaan yang kini bertahta di rumah ini. Tanah dan rumah ini tetap tegak berdiri, bukan sebagai aset yang diperebutkan, melainkan sebagai wadah yang menampung cinta yang kini tumbuh lebih kuat karena pernah diuji oleh pengkhianatan. Aku berjalan menuju teras, menatap langit biru Mojokerto yang bersih. Angin sepoi-sepoi membelai wajahku, membisikkan bahwa tugasku sebagai seorang ayah dan kakek telah tuntas dengan baik. Aku tidak lagi harus berpura-pura pikun, tidak lagi harus menguping di balik pintu, dan tidak lagi harus takut akan hari esok. Di taman, Arhan sedang mengejar kupu-kupu bersama Aditya dan Sari. Suara tawa mereka adalah musik terindah yang pernah kudengar. Aku menyandarkan punggungku, menutup mata sejenak dengan hati yang lapang. Inilah akhir dari sebuah drama, di mana keserakahan hancur menjadi debu dan ketulusan kembali menjadi raja. Senyum sang ayah kini abadi, menimi setiap hati aku langkah kecil ini menuju masa depan yang penuh cahaya. Kadang, orang yang paling kita percaya adalah orang yang paling dalam menancapkan luka. Namun, kisah ini mengingatkan kita bahwa doa orang tua yang terzalimi adalah senjata yang tak pernah meleset dari sasarannya. Harta bisa dicari, namun restu ayah takkan pernah bisa dibeli dengan materi. Jika kisah ini menyentuh hati Anda, jangan biarkan berhenti di sini. Klik tombol like, bagikan cerita ini kepada orang-orang yang Anda sayangi, agar kita semua lebih menghargai orang tua selagi mereka masih ada. Dan jangan lupa subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi, agar Anda tidak ketinggalan kisah-kisah penuh hikmah lainnya di Suara Kehidupan. Menurut Anda, pantaskah seorang anak memaafkan pasangan yang telah menghina ayahnya sendiri? Tulis pendapat Anda di kolom komentar di bawah.